Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan kita semua, umat beliau yang istiqamah di atas jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga yaumul qiyamah. Baik, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita pada malam hari ini melanjutkan pembahasan kitab Ta'liqatun ala Syarhi As-Sunnah dari Imam Al-Muzani rahimahullah taala yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah taala. Terakhir pembahasan kita sampai kepada kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada penghuni syurga. Sekarang kita bahas pembahasan tentang bagaimana keadaan orang-orang di dalam api neraka. Jadi kemarin tentang kenikmatan syurga, sekarang membahas tentang apa saja azab ataupun siksaan bagi orang-orang yang mereka dimasukkan ke dalam neraka. Yang mempunyai kitabnya ada di halaman 108. Kita akan bacakan. Qala musannif rahimahullahu taala, penulis Al-Imam Muzani rahimahullahu taala mengatakan wa ahlul juhdi atau jahdi an rabbihim yawma idzin mahjubun. Pada hari kiamat, orang-orang yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hari kiamat, orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang mereka mengingkari Allah Subhanahu wa taala, pada hari tersebut mereka mahjubun, mereka terhalangi dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang mukmin yang mereka dapat melihat siapa? Allah. Adapun orang kafir, mereka tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa taala dan tidak dapat melihat kenikmatan-kenikmatan di dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun." Sekali-kali tidak, kata Allah,
Sesungguhnya mereka orang-orang kafir akan terhalangi melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Pada hari apa? Hari kiamat. Ini berbeda antara mukmin dengan kafir. Mukmin dapat melihat Allah Subhanahu wa taala, bahkan melihat Allah merupakan nikmat yang paling terbesar. Adapun orang kafir, mereka terhijab, apa terhijab tadi? Terhalangi dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya jemaah sekalian, mengapa mereka terhalangi melihat Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan di sini sebabnya karena Allah murka kepada mereka. Allah apa? Murka kepada mereka. Apa murka itu? Marah kepada mereka. Kenapa marah? Karena mereka selama di dunia apa tadi? Mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka mengingkari Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya Allah pun akan murka kepada mereka. Ketika Allah murka, Allah halangi mereka untuk tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang Allah murkai orang-orang kafir sehingga mereka tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang Allah ridhoi, siapa yang diridhoi itu? Orang yang beriman, orang yang beramal soleh, maka mereka akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini perbedaan antara mukmin dengan kafir. Ketika orang-orang beriman, mereka beriman kepada Allah ketika di dunia, Allah ridha sama mereka. Ketika Allah ridha, Allah cinta sama mereka, dan Allah pun memberikan kesempatan kepada mereka untuk melihat Allah. Adapun orang kafir yang mereka mengingkari Allah, Allah juga murka dengan mereka, sehingga balasannya apa? Mereka tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Muzani rahimahullah taala membawakan ucapan seorang ulama yang bernama Ibrahim bin Haram Al-Qurashi. Ibrahim bin Haram Al-Qurashi, beliau termasuk salah satu di antara teman-teman Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kata Ibrahim ibn Haram, sami'tu Syafi'iyya yaqulu fi qawlihi ta'ala kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Aku pernah mendengar langsung dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika Imam Syafi'i menjelaskan firman Allah tadi, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali sesungguhnya mereka tidak akan pernah bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Imam Syafi'i? Imam Syafi'i mengatakan, falamma hajabahum fi sukhti kana hadha dalilan ala annahum yarawnahu fi ridha. Kata beliau, Imam Syafi'i mengatakan, ayat ini menjelaskan kepada kita Allah murka kepada orang-orang kafir sehingga mereka tidak bisa melihat Allah. Adapun orang-orang yang Allah ridhoi, mereka akan bisa melihat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang Allah ridhoi jemaah sekalian? Coba tadi, mukmin yang beriman yang beramal saleh. Nah, kemudian faqala lahu Abu Najm. Kemudian sahabat beliau yang bernama Abu Najm mengatakan, ya Aba Ibrahim ayani al-Muzani ma taqul. Abu Najm mengatakan kepada Imam Muzani, wahai Imam Muzani, apa pendapat engkau tentang ucapan Imam Syafi'i tadi yang mengatakan yang Allah murkai enggak bisa melihat Allah, yang Allah ridhoi dapat melihat siapa? Allah. Imam Muzani ditanya sama temannya, apa pendapat kau Imam Muzani? Beliau mengatakan, na'am wa bihi adin. Aku sangat percaya dengan ucapan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Apa artinya, Pak? Aku percaya ada orang-orang
orang yang Allah halangi mereka untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada orang lain yang datang ke Imam Muzani, akhirnya apa? Mencium kepala Imam Muzani rahimahullah taala seraya mengatakan, "Ya Sayyid Asy-Syafi'iyyin, al-yawma bayatta wujuhana." Wahai Imam Al-Muzani, hari ini engkau telah membuat wajah kami ini merasa pucat, khawatir. Kenapa khawatir? Khawatir kami termasuk orang-orang yang apa? Dihalangi oleh Allah untuk melihat apa? Wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi peringatan jamaah sekalian, ya, bisa jadi ada perbuatan-perbuatan seseorang yang mereka dihalangi oleh Allah untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ghazali Syekh Abdul Razak mengatakan, sikap yang seperti ini, Pak, sangat dibutuhkan. Memberikan peringatan kepada manusia dari perbuatan-perbuatan dosa, dari perbuatan-perbuatan maksiat yang dikhawatirkan bisa jatuh dalam kekufuran sehingga mereka apa? Terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Syekh Rasul mengatakan, jangan sampai seseorang dia merasa cuek, merasa diam ketika adanya kemungkaran-kemungkaran, ketika adanya perbuatan-perbuatan sebagian manusia yang jauh dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia diam berarti dengan secara tidak langsung membiarkan manusia bisa jadi tidak melihat siapa tadi? Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajibannya adalah menjelaskan kepada manusia agar berhati-hati dari perbuatan kesyirikan, perbuatan hal-hal yang baru dalam masalah agama. Sebagaimana Imam Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan tadi apa? Ya, aku percaya ada orang-orang yang mereka terhalang untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Diam aja nggak boleh, apalagi apa? Mendukung perbuatan maksiat. Karena ada sebagian orang-orang ya mungkin entah dai atau ustaz atau siapa, kata mereka apa? Kalau kita jelaskan ini syirik, nanti siapa yang mau dengar apa kata kita? Kalau kita katakan ini adalah perbuatan yang jelek, maka khawatir mereka menjauh dari kita. Jelaskan ya mas sekalian. Ya, yang benar itu benar, yang salah itu apa? Itu salah. Tentu dengan adab, dengan sikap yang baik. Selanjutnya, ma'asyarul muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syekh mengatakan, wa fin nari yusjarun, dan orang-orang yang mereka masuk neraka, mereka akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan api yang meluap-luap. Api di dunia berapa kali bakar? Api di akhirat neraka berapa kali lipat api di dunia? Saya pernah baca riwayatnya sekitar 80 kali. Jadi panasnya api di dunia baru 1/80 dari panasnya api di mana? Di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ketika mereka masuk ke dalam api neraka, mereka akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya manusia, apa itu? Allah mengatakan dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduha an-nas wal hijarah. Akan ada manusia, akan ada yang babunya berapi-api yang akan menambah panasnya api neraka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, labisa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim wa fil adabi hum khalidun. Allah mengatakan, sungguh
wa fil adzabi hum khalidun, dan mereka akan kekal selama-lamanya di dalam azab neraka. Ini coba bisa catat. Kata Syekh Abdul Razak mengatakan, orang-orang kafir mereka tidak akan dimatikan oleh Allah dalam api neraka. Mereka tidak akan apa? Mati. Mereka akan senantiasa hidup, ya, hidup di dalam neraka yang penuh dengan siksaan, yang penuh dengan azab, abadal abad, selama-lamanya. Jadi mereka orang kafir nggak mati, walaupun azabnya sangat keras. Mereka akan senantiasa Allah hidupkan. Sampai kapan tadi? Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Kemudian jemaah bisa catat dalam surah Fatir ayat yang ke-36 dan 37. Kita bisa melihat Fatir surat yang ke-35 sebelum Yasin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhafafu 'anhum min 'adabiha kadzalika najzi kulla kafur wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal awalam nu'ammirkum man tadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akum an-nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimin min nasir. Dalam surah Fatir ayat 36 sampai 37 Allah mengatakan la yuqda alaihim, orang-orang kafir tidak akan Allah binasakan, alias tidak akan Allah wafatkan mereka. Fayamutu, ya, yang sehingga mereka akan mati. Artinya Allah tidak akan matikan mereka. Wala yukhafafu anhum min 'adzabiha, dan Allah tidak akan berikan mereka keringanan azab. Jadi gak ada namanya keringanan apa? Azab. Yang ada apa aja sekalian? Azab yang tetap atau azab yang ditambahkan. Kadzalika najzi kulla kafur, demikianlah kami berikan balasan kepada setiap orang-orang yang ingkar kepada Allah. Seraya mereka mengatakan wa hum yastarikhuna fiha, mereka orang-orang kafir di neraka teriak ya Mas sekalian. Apa teriakan mereka? Rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkan kami sekarang juga dari api neraka. Kami akan beramal soleh sebagaimana kami enggak beramal soleh ketika di dunia. Ini harapan mereka agar Allah mengeluarkan mereka dari api neraka. Sebentar saja ya Allah, untuk apa tadi? Beramal soleh yang kami enggak sempat beramal soleh ketika di dunia. Ini harapannya apa jemaah sekalian? Harapannya apa? Mungkin tercapai atau tidak? Enggak mungkin. Penyesalan sudah terlambat. Mereka minta sama Allah, akhrijna na'mal salihan, ya Allah, keluarkan kami sebentar saja. Kami akan beramal saleh sebagaimana kami enggak beramal saleh ketika di dunia. Allah mengatakan, awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah berikan kepada kalian usia yang panjang, dan di tengah-tengah kalian ada para rasul yang mengingatkan kepada kalian tentang azab ini. Fadzuqu fama lidh-dhalimin min ansar. Sekarang kata Allah, rasakan panasnya api neraka yang kalian akan dapatkan, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Subhanallah. Jadi ini tentang azab yang didapatkan oleh orang-orang kafir. Dan tadi mereka di neraka tidak akan mendapatkan takhfif atau keringanan
azab. Bahkan kata Syekh Barzah mengatakan, bahkan Allah terkadang memberikan tambahan azab buat mereka. Allah berfirman dalam surah An-Naba, "Fadzuqu falan nazidakum illa azab." Rasakanlah azab ini dan kami tidak akan menambahkan kepada kalian kecuali azab yang keras. Syekh As-Sa'di mengatakan dalam tafsirnya, wa kullu waqtin wahidin yazadu 'adzabuhum. Setiap waktu, setiap saat akan Allah tambahkan azab buat mereka. Jangan berharap adanya pengurangan azab. Bahkan setiap waktu, setiap saat akan ada tambahan azab. Wa hadhihi al-ayatu asyaddul ayati fi syiddati 'adzabi ahli nar. Ayat ini dari kata tadi merupakan ayat yang sangat jelas bahwasanya azab yang keras akan didapatkan oleh orang-orang kafir. Maka kita banyak berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Amin ya rabbal alamin. Itu gambaran singkat dan sekalian tentang bagaimana azab yang didapatkan bagi orang-orang kafir. Mereka tidak akan keluar dari neraka. Mereka tidak akan mendapatkan keringanan azab. Yang ada mereka hanya diberikan tambahan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan mereka bisa kembali ke dunia, harapan yang mungkin tercapai. Karena penyesalan sudah berakhir, ya Mas. Kalau tinggal jaza, apa jaza? Balasan. Makanya para ulama mengatakan ad-dunya mazra'atun lil amal. Dunia merupakan mazra'ah, ladang. Dunia merupakan ladang untuk kita beramal. Ibarat kita punya kebun, dunia adalah tempat kita untuk apa? Berkebun, tapi berkebunnya pada jadi berkebun amal soleh. Ya. Dan nanti di akhirat adalah balasan saja. Ya. Bukan untuk bertanam, tapi untuk menerima apa? Hasil panen kita. Ad-dunya yaumu 'amalin la hisabin. Dunia adalah hari untuk kita beramal, tidak ada hisab. Wal akhiratu yaumu hisabin la 'amalin. Sedangkan akhirat adalah hari untuk perhitungan dan tidak ada amalan. Subhanallah. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian, Syekh mengatakan, khala man syaa Allah min al-muwahhidin ikhrajuhum minha. Ada pengecualian orang-orang yang Allah keluarkan dari api neraka, dari kalangan orang-orang yang mentauhidkan Allah. Jadi bedakan, orang kafir akan tinggal selamanya di neraka. Yang kedua, ada orang-orang yang mereka masuk neraka dari kalangan orang yang mentauhidkan Allah. Nanti Allah akan keluarkan mereka dari neraka. Dijawab saja. Saya mengatakan orang yang diazab di neraka itu ada dua golongan. Golongan yang pertama adalah orang-orang kafir. Orang apa tadi? Kafir. Yang kedua adalah golongan orang-orang muslim atau orang yang beriman yang mereka masuk ke dalam neraka. Apa sebabnya, Pak? Maksiat yang mereka lakukan. Jadi golongan yang kedua adalah orang-orang yang beriman, orang-orang muslim yang mereka masuk ke dalam neraka disebabkan karena maksiat dan dosa-dosa mereka. Mereka istilahkan dengan apa? Pelaku maksiat dari kalangan orang-orang yang beriman. Pelaku apa? Maksiat dari kalangan orang yang beriman. Golongan yang kedua ini, pelaku maksiat dari golongan orang beriman, mereka akan mendapatkan azab di neraka sesuai dengan balasan yang Allah berikan ketika mereka
di dalam neraka tadi. Namun jamaah sekalian, mereka nanti akan Allah keluarkan parsial, sebagian, enggak semuanya satu rombongan, enggak. Allah keluarkan apa tadi? Sebagian, dan waktunya berbeda-beda. Tergantung apa jamaah sekalian? Tergantung kadar dosanya mereka. Apa maksudnya? Jadi mereka akan keluar dari api neraka sebagian. Ketika masa siksa, masa azabnya selesai di neraka, mereka akan keluar bergantian sesuai dengan apa tadi? Kadar dosanya mereka. Sampai nanti pada akhirnya neraka akan kosong dari golongan yang kedua. Tinggal siapa berarti? Orang pertama siapa tadi itu? Orang kafir. Jelas jelas sekalian. Jadi orang beriman yang mereka masuk api neraka akan keluar sedikit demi sedikit tergantung kadar dosa mereka. Sampai nanti apa? Orang terakhir keluar yang di dalamnya hanya orang-orang kafir saja. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, "Akhriju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqalu dzarratin min imani." Allah mengatakan kepada para malaikat yang jaga neraka, "Wahai para malaikat, keluarkanlah dari neraka ini orang-orang yang mereka mengatakan la ilaha illallah, meskipun hanya seberat biji zarrah, seberat biji sawi dalam hati mereka dari keimanan." Artinya, selama mereka punya iman, meskipun sangat-sangat tipis, sangat-sangat enteng, Allah perintahkan malaikat untuk mengeluarkan mereka dari api neraka. Sehingga tidak ada yang tinggal di neraka kecuali kelompok yang pertama. Siapa mereka tadi? Orang kafir. Kemudian, ma'asyarul muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Bukhari meriwayatkan tentang bagaimana keluarnya orang-orang yang bermaksiat dari kaum muslimin dari api neraka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang keadaan mereka yang keluar dari api neraka. Untuk bisa bayangkan jangan sekali. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Walakin nasun asabatumun nar bidunubihim." Di sana ada sekelompok manusia dari orang-orang yang beriman yang mereka harus mampir ke dalam neraka. Bidunubihim, disebabkan karena dosa-dosa mereka. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya akan jelaskan sedikit tentang orang-orang yang masuk neraka tadi, orang-orang mukmin. Kalau seandainya mereka sudah bertobat, maka mereka bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berlaku bagi orang-orang mukmin yang melakukan dosa besar yang belum sempat bertobat sebelum meninggalnya. Al-Sunnah mengatakan pelaku dosa besar sampai meninggal belum bertobat, dia ada dua kemungkinan. Yang pertama, Allah jika menginginkannya akan diampuni dosanya, sehingga mereka tidak akan mampir ke dalam neraka, langsung masuk ke dalam surga. Allah mengampuni mereka. Yang kedua, Allah inginkan mereka mendapatkan azab di dalam neraka. Ini golongan yang kedua tadi. Jadi Nabi mengatakan tadi, ada sekelompok kaum muslimin yang mereka masuk ke neraka dengan sebab dosa-dosa mereka. Siapa mereka tadi? Orang mukmin yang melakukan dosa yang besar, bukan orang siapa tadi? Orang kafir. Fa'atathum imatatan fa idza kanu fahman. Kemudian ketika mereka diazab dalam api neraka,
mereka bagaikan potongan-potongan daging yang sudah menjadi arang. Jadi apa? Antum pernah bakar sate nggak? Pernah bakar sate? Kayak gimana kalau? Itulah gambaran manusia ketika dalam api neraka. Mereka sudah panas kemudian menjadi apa tadi? Kayak menjadi arang. Tapi masih apa tadi? Masih hidup. Faji'a bihim dhabair. Kemudian mereka akan keluar sebagian. Sebagian apa? Sebagian, tergantung kadar dosa mereka. Kalau saya boleh ibaratkan, masa tinggal mereka di neraka sudah apa? Sudah habis. Keluar mereka sedikit-sedikit. Tapi masih ada tadi yang di dalam. Karena mungkin dosanya lebih banyak. Fayuquna fin nahrin. Kemudian setelah mereka tadi menjadi apa tadi? Menjadi arang tadi. Kemudian Allah keluarkan mereka, dicemplungkan ke dalam sebuah sungai. Ke sebuah apa tadi? Sungai. Gimana kalau arang cemplungkan ke air gimana jadi? Gimana jadi? Kemudian Allah Subhanahu wa taala cemplungkan ke dalam apa tadi? Sungai. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala hidupkan. Allah hidupkan melalui air sungai tadi. Kama tambutul hibbatu fi hamil sayl. Sebagaimana tumbuhan dari akan apa? Tumbuh. Jadi dari pertama masuk neraka jadi arang, kemudian dikeluarkan ke dalam dari api neraka masuk ke dalam apa tadi? Sungai, yang sungainya di surga ini, kemudian kena air menjadi apa tadi adanya? Tumbuhan. Sehingga mereka tumbuh sebagai sesosok manusia. Itu tahapan orang yang masuk neraka kemudian masuk ke dalam apa? Surga. Ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu akhirnya mereka Allah masukkan ke dalam surga dan mereka tinggal kekal selama-lamanya di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas teman sekalian, itu sekilas tentang kedua golongan manusia, baik orang kafir atau orang-orang yang mereka beriman namun mereka melakukan dosa yang besar selain perbuatan kesyirikan. Yaitu perbuatan apa? Kesyirikan. Dan jamaah perlu catat yang sekalian, neraka itu bertingkat-tingkat. Neraka bertingkat-tingkat sebagaimana juga surga bertingkat-tingkat. Cuman bedanya apa? Kalau surga tingkatannya makin ke atas makin nikmat, makin besar kenikmatannya. Namanya darajat. Surga namanya apa? Darajat. Darajat itu tingkatannya kemana? Ke atas. Semakin tinggi maka semakin besar nikmatnya. Surga apa itu? Firdaus. Maka kalau kita minta kepada Allah, jangan tanggung-tanggung minta surga Firdaus. Kata Nabi SAW, kalau kau minta surga kepada Allah, minta surga Firdaus yang paling tertinggi. Jangan sekalian. Ada nabiyyin, siddiqin, wa syuhada, wa salihin. Para nabi, para syuhada, para orang yang jujur, orang yang saleh. Berbeda sama neraka. Kalau neraka namanya darokat. Kalau surga darajat, kalau neraka apa tadi? Darokat. Darokat itu tingkatan juga, tapi kemana? Ke bawah. Makin ke bawah makin panas, apalagi tadi itu keras azabnya juga, nggak akan dikurangi, bahkan dia apa tadi? Tambahkan azabnya jangan sekalian. Setiap saat, setiap waktu. Siapa yang paling bawah neraka jangan sekalian? Kadang tahu coba.
Orang-orang munafik. Orang-orang apa? Munafik. Mungkin jamaah bertanya-tanya, kenapa bukan orang kafir Ustaz? Orang munafik? Bukan munafik. Tampangnya apa? Islam? Sebagai Islamnya atau tidak? Kenapa mereka masuk neraka yang bahkan yang paling terbawah? Kenapa itu maksudnya? Karena orang-orang munafik mereka punya dua wajah. Di hadapan kaum muslimin mereka mengatakan nahnu ma'akum. Kami kayak kalian. Di balik itu apa? Mereka mengatakan kan benci dengan orang mukmin. Mereka bersama orang kafir. Maka apa? Ketika orang munafik punya wajah dua, wajah tadi, sehingga kaum muslimin bisa tertipu dengannya, maka azab yang sangat patah bagi mereka dimasukkan ke yang paling terbawah. Kalau orang kafir jelas mereka nggak apa lagi, nggak ada dua wajah, ya nggak suka gitu. Orang munafik bisa jadi kita tertipu, Bang. Ketemu, masya Allah, ya tapi di balik itu semua mereka apa ibaratnya ya? Musuh dalam apa itu? Selingkuh. Di zaman Nabi SAW, orang munafik sholat atau tidak? Sholat. Berjamaah atau tidak? Berjamaah. Puasa enggak? Puasa. Tapi Allah mengatakan, wa idza qamu ila salati qamu kusala. Kalau mereka sholat, mereka bangkit sholat dengan malas-malasan. Yura'unan nasa. Tujuannya agar dipandang oleh orang lain, wala yadhkurullaha illa qalila. Jika mereka enggak banyak zikir kecuali hanya sedikit saja. Jadi orang munafik ini besar adabnya. Karena dia dapat menipu kaum muslimin sehingga apa? Allah berikan balasan yang panas buat mereka. Alhamdulillah min dzalik. Ya, silakan. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha
selesai pembahasan kita dari orang-orang bersuka kepada neraka. Ya, silakan kalau ada pertanyaan dipersilakan. Nanti pembahasan akan datang dari pembahasan tentang wajibnya kita untuk mentaati pemimpin kita. Selesai pembahasan kita dari orang-orang bersuka kepada neraka. Silakan kalau ada pertanyaan dipersilakan. Jadi kesimpulannya ada dua. Yang masuk neraka ada dua golongan tadi. Yang pertama adalah mereka orang-orang kafir yang akan kekal tinggal selamanya di dalam api neraka. Mereka akan mendapatkan azab sepanjang waktu selama-lamanya. Mereka tidak akan dikurangi azabnya, bahkan Allah berikan tambahan azab untuk mereka. Yang kedua, orang-orang beriman yang mereka masuk neraka karena dosa mereka, akan Allah keluarkan sebagian-sebagian sesuai dengan kadar dosa mereka. Ketika masa tinggal mereka habis di neraka, maka akan Allah keluarkan dari api neraka dengan keadaan apa tadi? Seperti apa tadi? Arang. Seperti apa tadi? Arang. Hangus sama hangus-hangusnya Allah keluarkan, Allah lemparkan ke dalam sungai di surga, kemudian dengan hal tersebut akan tumbuh sehingga menjadi sosok manusia. Silakan kalau ada yang bertanya bersedia. Ya. Ya, apakah golongan orang munafik tadi itu masuk golongan pertama atau kedua? Golongannya Orang munafik. Apakah kekal di neraka seperti orang kafir tadi atau golongan yang kedua? mereka yang pertama bahkan lebih parah dari yang pertama. Berarti selamanya di neraka. Selamanya, bukan hanya selamanya, bahkan menempati apa tadi? Kalau bahasa kita tadi keraknya neraka. Mungkin kalau bapak masak nasi dengan apa? Arang kali gitu ya. Paling keras paling bawah kan? Nah, mereka yang paling merasakan panasnya api. Terus katakan kenapa? Karena mereka berkamuflase dengan gaya orang beriman. Di balik itu semua mereka sangat benci. Sehingga menipu kaum muslimin, balasannya mereka mendapatkan tempat yang paling masuk yang pertama, bahkan lebih parah dari yang pertama. Walaupun zahirnya muslim. Dan Nabi SAW menjaga sekalian mendapatkan wahyu tentang asma al-munafiqin, nama-nama orang munafik di zaman beliau. Cuma Nabi SAW tidak mau mengkabarkan hal ini. Dikhawatirkan nanti akan ada omongan orang lain Muhammad mengatakan sahabatnya sebagai orang munafik. Hanya satu sahabat yang Nabi bocorkan kepada sahabat ini. Artinya sahabat ini dikasih tahu siapa nama orang-orang munafik. Siapa nama sahabat ini? Huzaifah bin Yaman, yang dijuluki sebagai pemegang rahasianya Nabi SAW. Tidak ada selain beliau kecuali beliau dikabarkan si fulan munafik, si fulan munafik. Sampai sahabat Umar bin Khattab, sekelas beliau Umar bin Khattab yang kita agak ragukan keimanannya, menjadi Khalifah Rasyidin yang keberapa? Kedua, yang menginfakkan sebagian hartanya. Umar bin Khattab datang kepada sahabat Huzaifah bin Yaman. Wahai Huzaifah, jujur, tolong kabarkan kepada aku, apakah Nabi Muhammad SAW menyebut nama aku dalam golongan orang munafik? Setelah siapa tadi? Umar bin Khattab masih khawatir dirinya termasuk catatan orang-orang munafik. Apa kata sahabat Huzaifah? Nah, engkau gak termasuk bagian dari catatan nama itu. Tapi apa? Aku tidak akan mau menjawab selain orang dirimu kalau ada yang bertanya lagi. Cukup engkau pertama dan
terakhir kali. Nanti kalau dikabarkan begitu, nyawanya pada apa? Umar bin Khattab pertama dan terakhir kali orang sampaikan, setelah beliau enggak ada. Ya, kekhawatiran Umar bin Khattab radhiyallahu anhu takut namanya dimasukkan dalam orang-orang, padahal tadi khalifah yang kedua difakat sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas Pak? Dan sebentar lagi. Munafik itu ada dua macam ya. Ada dua macam. Ada namanya nifaq amali. Nifaq amalan, munafik amalan. Ini namanya nifaq yang munafik yang kecil, yang tidak mengeluarkan dari keislaman. Apa contohnya? Dalam hadis ayatul munafiqi salasun. Tanda orang munafik ada berapa? 3. Idza haddatsa kadzdzaba. Kalau dia ngomong dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia janji selalu mengingkari. Wa idza tumina khana. Kalau dia diberikan sebuah amanat dia khianat. Ini munafik amal, munafik yang kecil. Tetap berdosa tapi tidak mengeluarkan dari keislaman. Yang kedua adalah munafik amali, nifaq amal, nifaq i'tiqadi. Munafik keyakinan. Contoh misalkan yang dia membenci syariat Islam, walaupun ngomongnya apa, saya yakin misalkan contoh salat adalah kewajiban, jilbab wajib bagi muslimah, tapi hatinya tidak apa? Meyakini. Ini hati-hati namanya nifaq i'tiqad yang bisa mengeluarkan dari keislaman. Ya kira nggak bicara siapa-siapa, jadi hati-hati ini bikin jelas dulu. Ya silakan. Assalamualaikum. Yang pertama Ustaz, apakah setiap orang mukmin yang berbuat dosa terus kemudian dia belum sempat bertobat, apakah pasti dia akan diazab? Yang pertama itu. Yang kedua tentang dosa syirik kecil yang merupakan dosa besar. Apakah orang yang belum sempat bertobat pasti akan diazab juga ketika dia melakukan syirik kecil? Padahal syirik kecil memang ya, dari kita alami. Tentang apakah setiap mukmin yang melakukan dosa kemudian belum sempat bertobat, apakah dia dipastikan masuk ke diazab neraka atau diampuni yang dan tidak ada orang dan tempatnya. Ya. Pertama saya katakan orang-orang yang atau manusia secara umum dulu, manusia secara umum pasti pernah melakukan dosa. Kecuali siapa? Para nabi, para anbiya, mereka masuk. Adapun selain nabi, maka pasti melakukan dosa. Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun." Setiap manusia, siapapun dia, pasti pernah melakukan kesalahan, perbuatan dosa. Tapi sebaik-baik mereka melakukan perbuatan dosa adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ketika ada orang mukmin, kita nggak bisa kafir, orang mukmin yang dia melakukan dosa yang besar, dosa yang besar. Selain kesyirikan, selain apa? Kesyirikan, dosa yang besar. Kemudian kalau dia sempat bertobat kepada Allah sebelum meninggal dengan taubatan nasuha, insya Allah akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dosanya akan dihapus. Dia bisa masuk ke dalam surga secara langsung. Yang kedua kasusnya adalah orang mukmin yang melakukan dosa yang besar selain kesyirikan di sini, dan belum sempat bertobat sampai dia meninggal. Ini ada dua keadaan. Coba tadi orang mukmin meninggal belum sempat bertobat dari dosa yang besar, ada dua keadaan. Yang pertama kata para ulama, kalau Allah inginkan dia untuk diampuni dengan rahmatnya Allah,
maka Allah akan ampuni sehingga dia tidak perlu mampir ke dalam neraka, langsung dimasukkan ke dalam surga. Allah ampuni dengan rahmatnya tadi. Yang kedua adalah kalau Allah inginkan si fulan harus mampir ke dalam neraka, Allah akan masukkan ke neraka sesuai dengan kadarnya mereka, kemudian akan dikeluarkan dari neraka masuk ke dalam surga. Itu baru jelas lagi. Jadi yang belum sempat bertobat masih dua kemungkinan tadi. Kalau Allah inginkan dia diampuni, maka diampuni langsung masuk surga. Kalau inginkan dia masuk ke neraka dulu, baru nanti akan dikeluarkan dari neraka dan ke dalam surga. Syirik kecil kan? Syirik yang asghar, karena dia cuma termasuk dosa syirik. Ada yang pernah dengar itu seperti ada dua di mana? iya, ada pun syirik yang kecil sama demikian, bukan syirik yang besar. Atau syirik yang kecil kan dosa besar juga dia. Dosa besar ini tergantung juga ketika Allah Subhanahu wa taala inginkan dia diazab, maka diazab dulu. Kalau inginkan Allah ampuni dia, maka akan dimasukkan ke dalam surga. Tanpa harus mampir di neraka. Selama itu bukan syirik yang besar. Kalau syirik besar dan bertobat, maka Allah akan besok dimasukkan ke dalam neraka. Ada yang lain? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Siksa kubur kan dari dosa-dosa kita gitu ya. Siksa kubur sangat panjang dan lama sampai hari kiamat. Apakah nanti di neraka itu udah berkurang hukuman kita karena udah ada siksa kubur? Mungkin udah dikurangi gitu, nggak terlalu lama di neraka. Mungkin itu saya. Pernah kita bahas sebelumnya. Hadir nggak lagi? Siksa kubur itu ada dua macam. Ada berapa? Dua macam. Yang pertama, siksa kubur yang sifatnya selama-lamanya. Sejak dia meninggal sampai kapan? Hari kiamat. Ini buat orang kafir. Dan ini tidak mengurangi apa? Mengurangi siksa di mana nih? Enggak. Itu baru mukadimah. Apa mukadimah ya? Masa kita baru pembukaan aja. Pemanasan. Bukan di sisa kubur banyak azabnya kemudian di sana sudah apa? Bahkan saya dikatakan apa? Enggak akan dikurangi, bahkan dia apa tadi? Double masa kitanya banyak. Yang kedua, orang mukmin yang melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan dia masuk ke dalam yang menyebabkan dia mendapatkan siksa kubur. Jadi ada perbuatan-perbuatan dosa yang pelakunya akan mendapatkan siksa kubur. Ini berlaku orang yang beriman tadi. Kalau orang kafir, ya tetap jelas mendapatkan siksa dia. Orang mukmin yang melakukan beberapa perbuatan dosa yang dilakukan ini dapat menyebabkan siksa kubur. Apa contohnya? Namimah, apa namimah? Ngadu domba. Provokator itu hati-hati itu. Provokator buat status serang ini, serang itu, jelek ini. Akhirnya apa? Ada dua kelompok yang apa? Bertemu, bertengkar, ada apa namanya? Korban. Hati-hati, dia orang yang bertanggung jawab dosanya besar. Kalau di zaman sekarang luar biasa ya. Ada sebagian orang-orang yang kadang memprovokasi, ayo kita lawan siapa itu? Pemerintah misalkan. Nah, lagi. Kalau ada yang terpancing dengan sebab statusnya dia, bertanggung jawab dia. Ya. Namimah, ngadu apa tadi? Domba. Yang kedua, ghibah, apa ghibah? Membuncing orang lain. Yang ketiga adalah zina. Yang keempat, makan harta riba. Yang kelima adalah yang dia buang air kecil enggak cebok. Ini beberapa amalan-amalan yang menyebabkan pelakunya bisa mendapatkan azab di kubur. Tapi buat orang yang beriman ini tidak selamanya. Enggak selamanya. Tergantung Allah Subhanahu wa taala.
Barang siapa seseorang yang dia lulus dalam lubang kuburnya, sukses dalam kuburnya, maka setelahnya akan lebih mudah, kata Nabi SAW. Tapi sebaliknya, faman lam yanju minhu, orang yang gak sukses di dalam kuburnya, fama ba'dahu asyaddu minhu, selebihnya akan lebih sulit, kata Nabi SAW. Jadi penentuannya di alam apa? Kubur. Makanya kita banyak berdoa di dalam sholat kita itu, Allahumma inni a'udzu min adzabi jahannam wa min adzabi qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Jelas? So kita bahas itu teman-teman. Ada yang lain silakan. Dan kita nggak boleh juga memastikan seseorang, misalkan contoh, dia mendapatkan azab di kubur, kemudian kita pastikan kesimpulan karena dunia pernah begini, belum tentu seperti itu. Karena pernah ada seorang ustadz yang berani menyampaikan seseorang yang dikuburkan kemudian salah tempat, akhirnya tidak lagi dia mendapatkan hasil yang besar. Sebutkan katanya dia meyakini bahwasanya dia adalah pemakan harta riba. Kita nggak bisa memastikan perkara yang jauh. Secara sebab ya, tapi memastikan kita nggak boleh. Ada yang lain silakan. Atau ibu di atas yang bertanya. Baik, demikian kajian kita, semoga bermanfaat. Semoga yang kita sampaikan bisa kita amalkan di dalam sehari-hari kita. Nasallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.